Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Khairus Sodikin. Nah, baik pemirsa yang budiman, gaya lu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi atau menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang masuk dalam akun sosial media saya. Nah, pertanyaan yang muncul atau pertanyaan yang masuk ialah, apakah boleh anak saya yang berusia di bawah 19 tahun dan dia memaksa ingin menikah dengan laki-laki atau dengan perempuan yang dia sukai? Jawabannya bisa. Bisa. Kenapa bisa? Ya karena memang ada dasar hukumnya. Di mana? Yaitu dibacalah di Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan atau UUP. Di situ ada pasal demi pasal. Dan pasal yang memberikan izin dan sangat mengarah atau memberikan solusi pada pertanyaan Anda itu adalah di pasal 7 Undang-Undang Perkawinan itu 1974 itu. Yaitu apabila memang dalam keadaan mendesak itu banyak versi sebenarnya, banyak versi. Tapi dalam kacamata masyarakat desa, mendesak yang paling mendasar adalah karena dia takut dosa kepada Tuhan dan takut timbulnya aib dalam keluarganya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya anaknya itu si perempuan seumpamanya si perempuan yang tidak cakap hukum atau di bawah umur 19 tahun lah, 16, 17, apalagi 15 tahun. Ternyata dia berhenti dari sekolahnya, tidak mau disekolahkan lagi karena dia merasa sudah ingin menikah dengan pria idaman yang dia lama kenal gitu kan. Maka hal itu orang tua jangan pesimis gitu, jangan pesimis. Orang tua itu bisa menikahkan anaknya dengan catatan dia mendapatkan penolakan dari kantor urusan agama setempat, yaitu yang berada di kecamatan Anda. Nah, setelah itu orang tua itu dan anaknya yaitu hadir atau datang ke pengadilan agama setempat juga. Lalu di sana dia menyampaikan keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan seorang perempuan atau dengan seorang laki-laki, sedangkan anak dia dalam keadaan atau usianya masih di bawah 19 tahun. Maka di pengadilan agama itu Anda pasti akan dilayani dengan baik. Artinya apa? Anda akan dilayani tentunya dengan syarat-syarat yang harus dilengkapi juga. Apa saja? Yaitu ada surat keterangan N7, yaitu penolakan dari kantor urusan agama setempat, ijazah anak laki-laki dan anak perempuan itu. Kalau semuanya salah satunya sudah cakap hukum, si laki-laki yang cakap hukum, maka KTP-nya, KTP kedua orang tua, buku nikah orang tua itu, pas akte lahirnya dan lain sebagainya nanti akan diarahkan oleh pengadilan agama setempat untuk yang beragama Islam, sedangkan untuk yang non muslim itu akan diarahkan oleh pengadilan negeri setempat seperti itu. Jadi itu. Lalu hal apa lagi yang akan terjadi? Ya nggak akan terjadi apa-apa. Anda itu akan dilayani dengan baik, permohonannya akan dibuatkan lah atau direkeskan gitu. Lalu didaftarkan dan Anda akan mendapatkan nomor register. Setelah mendapatkan nomor register, Anda akan mendapatkan jadwal kapan akan disidangkan. Nah, di jadwal kapan akan disidangkan dan pada waktu sidang itu yang perlu Anda lakukan adalah yaitu Anda selaku orang tua dari laki-laki
dan orang tua dari calon pengantin perempuan, maka kesemuanya, yaitu para besan itu harus hadir ke persidangan. Untuk apa? Untuk dimintai keterangan apakah benar ini anak sama-sama ingin menikah, hatinya sama-sama suka gitu, tidak ada paksaan, tidak ada perjodohan dan lain sebagainya gitu. Dan apakah orang tua itu sanggup untuk menjadi pengayom bila mana di antara keduanya ada permasalahan dalam rumah tangganya, bukan untuk menjadi orang yang atau pihak yang semakin membuat panas suasana ketika ada permasalahan itu. Atau apakah orang tua itu benar-benar mampu menjadi penengah atau hakamain dalam biduk rumah tangga anak yang masih berada di bawah 19 tahun itu. Jadi itu. Nah, selain orang tua juga nanti para saksi. Jadi harus ada saksi di luar dari kedua mempelai itu, dan juga di luar kedua besan itu. Kayak itu. Karena orang kedua besan itu bukan saksi statusnya, tapi itu sebenarnya masuk dalam pihak, yaitu pihak pemohon itu. Seperti itu ya. Nah, maka mungkin itu saja dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.